من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan jalan kita menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara akhlak yang mulia yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita adalah sifat as-sidqu, jujur dan tulus. Jujur dengan segala makna dari kata jujur dan as-sidqu. Jujur dalam berkata, berbuat, berniat dan juga berkeinginan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di barisan dan kelompok orang-orang yang punya sifat as-sidq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sidq, yang jujur dan juga tulus. Allah Subhanahu wa taala memuji para anbiya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, tentang Nabi Ismail, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadkur fil kitabi Ibrahim." Ingatlah di dalam kitab Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, bahwa Ibrahim hamba Allah yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang mulia, tinggi, luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah siddiqan nabiyya, orang yang siddiq, orang yang banyak jujur dan tulusnya dan banyak membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiyya, dan juga beliau adalah seorang nabi. Tentang Nabi Ismail, wadkur fil kitabi Ismail, ingatlah di dalam Alkitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, bahwa beliau adalah orang yang sadiqal wa'di, orang yang jujur, yang tulus, yang benar di dalam janjinya. Dan juga ayat-ayat yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki sifat as-sidq, jujur dan juga tulus. As-sidqu mengandung makna yang sangat banyak. Dalam berkata kita harus as-sidq, dalam berbuat kita harus as-sidq, dalam punya keinginan, niat juga kita as-sidq. Dan yang paling mulia, yang paling luhur adalah dari bentuk-bentuk sidq adalah kita as-sidqu ma'allah. Kita jujur dan juga tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, perhatikanlah hadis A'rabi, bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan beliau menyatakan keislamannya. Kemudian ikut hijrah bersama Nabi SAW. Kemudian ikut berperang bersama Nabi SAW. Dalam peperangan yang kaum muslimin menang, orang Arab Badui ini diberikan bagiannya dari harta rampasan perang. Kemudian dia menolak
dan mengatakan, bukan ini yang aku inginkan. Dia pun datang kembali kepada Nabi SAW mempertanyakan harta rampasan perang yang diberikan kepadanya. Kemudian dia mengatakan, bukan ini yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah aku berperang, kemudian panah menusuk leherku, kemudian aku mati di dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, in tasduqillaha yasdukka. Kalau engkau jujur, tulus, benar kepada Allah, niscaya Allah juga akan membenarkan apa yang menjadi niatmu. Ternyata benar. Kemudian peperangan berikutnya, dia ikut kembali. Dan dia mati syahid di dalam peperangan tersebut. Maka jenazahnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang ini yang kemarin dia datang kepadaku, kata para sahabat. Mereka mengatakan, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, sadaqallah, orang ini jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaddaqahu, maka Allah pun jujur kepadanya. Allah pun berikan apa yang dia inginkan. Subhanallah, orang ini dengan segala ketulusannya dan kejujurannya memang benar ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid di dalam jihad meninggikan agama dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berikan apa yang dia inginkan. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan janji mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Dari kalangan orang-orang beriman ada banyak laki-laki, banyak orang yang mereka tunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat yang tidak ikut perang Badar, mereka mengatakan, kalau ada peperangan lagi, Allah berikan kesempatan, maka saya akan memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa aku lakukan. Itu janji mereka. Di antaranya sahabat Anas bin Nadhr berjanji akan berperang di perang berikutnya, kemudian di perang Uhud. Maka beliau dengan semangat turun ke medan perang sampai meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kita didasari dengan as-sidqu ma Allah, jujur dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan pondasi tauhid. Karena kalau kita jujur tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ibadah kita kecuali kita pondasikan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar dalam ibadah, semua ruku sujud kita, semua apa yang kita baca, apa yang kita sedekahkan, semuanya adalah jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Semuanya akan menjadi sebab kita istiqamah. Kalau memang kita tulus jujur dalam menghamba kepada Allah, tidak akan berat kaki ini melangkah ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita jujur, tulus, as-sidqu ma Allah, tidak akan berat kita merasa lapar untuk tujuan puasa ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita as-sidqu ma Allah, benar-benar kita jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bertaubat dan benar jujur taubatnya, Allah akan mudahkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Kita mungkin dapatkan sebagian kita, dia mengatakan dengan lisannya, dengan ucapannya,
saya ingin taubat, saya ingin taubat, saya ingin taubat. Tetapi Allah tidak mudahkan taubatnya. Sepekan berikutnya, sebulan berikutnya, kembali kepada maksiat. Maka yang perlu dievaluasi, yang perlu ditingkatkan, dikuatkan adalah as-sidqu ma'allah, kejujuran dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah taubatnya untuk Allah tabaraka wa taala? Benarkah dia ingin kembali saleh, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar jujur karena Allah tabaraka wa taala, niscaya Allah akan mudahkan. Sebagian kita ingin berlepas diri dari harta-harta yang haram, dari riba, dari pendapatan-pendapatan yang tidak halal. Dan banyak sekali hari ini muamalat-muamalat, transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu haram. Banyak di antara kita ingin dengan lisannya mengucapkan, saya ingin taubat, saya ingin meninggalkan harta riba, saya tidak mau transaksi dengan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi itu semua hanya di lisannya. Syahwatnya mengalahkan apa yang menjadi keinginan dari ucapannya. Tapi tidak bisa dengan ketulusannya, dengan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa kemudian meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang jujur, tulus, as-sidqu ma'allah, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan keinginannya, maka apa yang kita lihat dari kisah A'rabi tadi, orang Arab Badui, dia ingin sesuatu yang tinggi, Allah mudahkan. Karena saddaqallah fasaddaqahu. Dia jujur kepada Allah, Allah pun berikan apa yang diinginkan. Seperti Anas bin Nadhr, dia ingin perang bersama Rasulullah di perang berikutnya, Allah pun berikan apa yang dia inginkan. Begitu juga kita kalau ingin taubat, ingin jadi orang saleh, as-sidq ma'allah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan. Kita juga ingin meninggalkan harta-harta haram, kemudian benar dari hati kita bahwa kita ingin menghindari harta-harta haram, maka niscaya kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan berikan apa yang kita inginkan. Termasuk dalam apa yang menjadi keinginan kita. Banyak di antara kita yang belum bisa baca Al-Quran. Kemudian dengan ucapannya dia mengatakan, saya ingin bisa baca Al-Quran. Kalau jujur kepada Allah, Allah akan mudahkan. Banyak di antara kita ingin belajar, ingin mendalami ilmu agama. Kalau jujur lisan dan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mudahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis 3 orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian di tengah jalan mereka terkena turun hujan, kemudian istirahat di dalam goa. Ternyata goanya tertutup dengan batu besar. Kemudian mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar. Ternyata tidak bisa keluar dari goa tersebut. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, ya haula, wahai kalian, la yunjikum illa sidq. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran dan juga ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutkanlah, maka hendaknya kalian berdoa, masing-masing berdoa menyebutkan amalan yang paling
dikira itu adalah paling jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang ini menyebutkan amalan yang mereka yakini itulah amalan yang paling tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menyebutkan bagaimana baktinya kepada kedua orang tua sampai dia tidak mau dia dan keluarganya makan malam sebelum kedua orang tuanya, sampai dia berdiri membawa makanannya menunggu orang tuanya yang tertidur, menunggu bangun sampai subuh. Kemudian begitu mengatakan, menyebutkan amalan ini, sedikit demi sedikit pintu gua terbuka. Kemudian yang kedua, orang kedua menyebutkan bahwa amalan yang paling disangka itu adalah yang paling jujur karena Allah Subhanahu wa taala adalah amalan dia meninggalkan dosa karena Allah Tabaraka wa taala. Dia sudah mengharapkan waktu untuk bagaimana dia berzina dengan seorang wanita. Tapi begitu datang waktu itu dan kesempatan itu datang, turunlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka pintu gua pun kembali bergeser. Kemudian yang ketiga menyebutkan bahwa amalan yang paling diharapkan kejujuran dan ketulusannya kepada Allah adalah menyampaikan amanah. Di mana dia belum membayar upah seorang pegawai bertahun-tahun. Kemudian begitu datang orang si pegawai tersebut minta upahnya, dia pun berikan, padahal harta itu sudah dikembangkan yang tadinya sedikit menjadi banyak sekali dan dia berikan semua harta tersebut kepadanya. Kemudian pintu gua tersebut terbuka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut dengan selamat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa orang yang jujur, tulus dengan segala amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan jalannya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dalam mencari nafkah untuk keluarga kita. Tujuannya tulus adalah untuk kita makan dari yang halal, agar kita tidak makan dari yang haram, agar kita, keluarga kita tidak minta-minta kepada orang. Kalau tulus dan jujur karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mudahkan segala urusan kita. Tetapi yang harus dikuatkan adalah as-sidqu ma'allah. Seseorang yang keluar menuntut ilmu, kalau dia as-sidqu ma'allah, niscaya Allah akan mudahkan, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu untuknya. Dan segala kebaikan yang kita niatkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, kalau semuanya pondasinya, niatnya adalah karena kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana wulata umurina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.